Sediaan steril merupakan sediaan dengan persyaratan khusus, antara lain itu steril atau bebas mikroorganisme dan pirogen, sehingga harus memerlukan proses sterilisasi. Sterilisasi sendiri berfungsi membunuh semua mikroorganisme, baik dalam bentuk spora maupun non-spora, dari bakteri, virus, dan protozoa. Mikroorganisme ini dapat berbahaya bagi kesehatan manusia bila mengontaminasi sediaan farmasi. Nah, dalam praktikum kali ini kita pembuatan infus. Infus adalah larutan dalam jumlah besar 3 dari 100 ml yang diberikan melalui intravena, tetes dengan bantuan peralatan yang cocok. Nah, ketika terjadi gangguan hemostatif, maka tubuh harus segera mendapat terapi untuk mengembalikan keseimbangan air dan elektrolit. Larutan untuk infus intravenus harus jernih dan praktis bebas partikel. Nah, sediaan injeksi volume besar atau larutan produk obat industrialisasi akhir akan dikemas dalam dosis tunggal dengan kapasitas 100 ml atau lebih dan ditujukan untuk manusia. Parenteral volume besar meliputi infus intravena, larutan irigasi, larutan dialisis peritoneal, dan blood challenge unit with antikoagulan. Nah, infus merupakan sediaan steril berupa larutan atau emulsi dengan air sebagai fase kontinu. Biasanya dibuat isotonis dengan darah. Prinsipnya infus dimaksudkan untuk pemberian dalam volume yang besar. Infus tidak mengandung tambahan berupa pengawet antimikroba. Larutan untuk infus diperiksa secara visibel pada kondisi yang sesuai, adalah jernih dan praktis bebas partikel-partikel. Emulsi pada infus tidak menunjukkan adanya pemisahan fase. Infus cairan intravena atau intravenous fluids infusion adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh vena atau pembuluh balik untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. Tujuan dari sediaan infus adalah memberikan dan menggantikan cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein, lemak, dan kalori yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral, memperbaiki keseimbangan asam basa, memperbaiki volume komponen-komponen darah, memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan ke dalam tubuh, memonitori tekanan vena sentral atau CVP, memberikan nutrisi pada sistem pencernaan mengalami gangguan. Prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama kali dilakukan yakni pembuatan sediaan infus. Untuk pembuatan sediaan infus memiliki 4 tahapan. Tahapan pertama yakni persiapan. Tambahkan air untuk injeksi 90% dari volume akhir ke dalam tangki. Kemudian dipanaskan air untuk injeksi hingga suhu 35 derajat Celcius dan gelembung gas karbon dioksida ke dalam air untuk injeksi selama 30 menit. Kemudian ditambahkan dan dilarutkan natrium bikarbonat dengan pencampuran. Kemudian ditunggu hingga larutan dingin mencapai suhu 25 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan secukupnya dengan air injeksi ke dalam volume akhir dan diaduk tidak kurang selama 15 menit. Kemudian diukur pH dan catat. Jika pH di atas 7,9 ditambahkan dengan karbon dioksida. Jika pH di bawah 7,9 ditambah dengan nitrogen. Kemudian difilter larutan melalui pengaturan filtrasi yang dibilas sebelumnya dihubungkan secara seri ke persamaan menggunakan membran 0,45 mm atau lebih halus disetujui. Dan terakhir disiapkan sampel untuk pengujian. Siapkan garis pengisian 0,22 mm yang steril penyiapan filtrasi membran. Tahapan kedua yakni persiapan botol. Gunakan botol kaca tipe 150 ml, kemudian dicuci dan dikeringkan botol dan dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai untuk sterilisasi. Kemudian disterilkan menggunakan panas kering pada suhu kaca 200 derajat Celcius selama 225 menit. Pertahankan suhu selama siklus berlangsung. Tahapan selanjutnya yakni persiapan sumbat. Gunakan karet butil untuk menyumbat dengan merebus selama 10 menit air deionisasi. Kemudian dicuci dengan menggunakan karet siklus dengan 10 ml Tritron X100. Kemudian dikeringkan dengan fast dryer suhu 55 cc dan disimpan dalam wadah yang sesuai sampai siap digunakan. Kemudian dibilas dan diperiksa sampai bersih. Bungkus nampan dan identifikasi dengan benar. Kemudian disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat selama 60 menit dan dikirim ke area pengisian steril. Tahapan terakhir yakni tahapan keempat yakni pengisian wadah. Periksa pH sesering mungkin dan pertahankan kisaran 7,7 sampai 7,9. Dilakukan secara aseptis, tangki yang terhubung, filtrasi steril setup dan botol dengan gas karbon dioksida yang disaring. Kemudian diisi 52 ml secara aseptik ke dalam pembersih botol steril. Kemudian disiram kepala botol dengan gas karbon dioksida dan diambil sampel untuk pengujian. Prosedur kerja yang selanjutnya dilakukan yakni mengevaluasi sediaan infus. Evaluasi sediaan infus terdiri dari 8 evaluasi. Evaluasi yang pertama yakni uji kejernihan, yakni diperiksa dengan melihat wadah pada latar belakang hitam atau putih, kemudian disinari dari samping dan diamati kotoran sediaan. Kedua yakni uji pirogenitas. Kelinci yang digunakan dewasa dan sehat, kemudian ditempatkan dalam satu kandang dalam ruangan yang sama dengan suhu 20 sampai 23 derajat Celcius dan bebas dari gangguan yang menyebabkan kegelisahan. Kemudian diberi minum terbatas tetapi tidak diberi makan. Kemudian diukur suhu menggunakan terminator pengukur suhu untuk pengujian. Diletakkan kelinci dalam penyekap yang dapat menahan kelinci dan leher yang longgar sehingga dapat duduk bebas. Kemudian ditetapkan suhu kontrol dari tiap kelinci kurang dari 30 menit sebelum disuntikkan larutan uji. Kemudian dihangatkan larutan uji pada suhu 37 derajat Celcius kurang lebih 2 menit. Kemudian dilakukan penyuntikan 10 ml larutan uji per kilogram berat badan.
ke dalam vena telinga selama 10 menit. Kemudian dicatat suhu berturut-turut antara jam ke-1 dan jam ke-3 setelah penyuntikan dengan selang waktu 30 menit. Ketiga, yakni uji organoleptis. Persiapkan sediaan infus. Kemudian diamati warnanya secara kasat mata atau visual dan diamati bau dan aromanya. Pengujian keempat yakni uji kualitatif, dilakukan dengan dua uji. Uji pertama yakni larutan asam ditambahkan dengan natrium bikarbonat. Kemudian dihasilkan gelembung gas tidak berwarna. Kemudian dialirkan ke dalam kalsium hidroksida larutan pekat dan akan dihasilkan endapan putih. Kemudian untuk uji kedua yakni fenolftalein larutan pekat ditambahkan larutan dingin bikarbonat dan akan dihasilkan tidak terjadi perubahan warna. Kemudian uji yang kelima yakni uji kuantitatif. Kurang lebih dari 3 gram natrium bikarbonat ditambahkan dengan metil merah larutan pekat dan dititrasi dengan HCl1N dan ditambahkan asam perlahan sambil diaduk hingga larutan berwarna merah muda. Kemudian dipanaskan hingga mendidih dan didinginkan. Kemudian dititrasi kembali hingga warna merah muda tidak hilang setelah didinginkan. Keenam yakni uji sterilitas. Pindahkan sediaan dari wadah uji dengan spuit injeksi. Kemudian dimasukkan dalam media agar di cawan Petri dalam kotak aseptis. Kemudian diinkubasi selama 24 jam untuk bakteri dan 72 jam untuk jamur. Dan terakhir diamati dan dihitung jumlah koloni yang ada. Pengujian yang ketujuh yakni uji pH. Sediaan, air, dan pH meter disiapkan. Kemudian dikalibrasi pH meter dan dicelupkan ke dalam sediaan. Kemudian dicatat hasil yang didapat dan lakukan sebanyak 3 kali replikasi. Dan pengujian yang terakhir yakni ke-8, uji kebocoran. Botol infus yang berisi sediaan diambil dan dilapisi dengan tisu dari luar yang telah diikat dan diputar dengan posisi 180 derajat Celcius. Didiamkan selama 30 menit dan dicatat hasil yang diperoleh. Praktikum teknologi farmasi steril kali ini membahas mengenai pembuatan sediaan steril volume besar, yaitu sediaan infus. Pembuatan sediaan parenteral termasuk infus harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kontaminasi mikroba dan bahan asin. Tujuan dibuatnya infus karena sediaan ini berhubungan langsung dengan darah atau cairan tubuh dan jaringan tubuh lain di mana pertahanan terhadap zat asing tidak selengkap yang berada pada saluran cerna atau hati yang dapat berfungsi untuk menetralisir atau menawar racun. Sama halnya dengan produksi sediaan injeksi yang lain, pembuatan sediaan infus juga dilakukan kontrol kualitas. Kontrol kualitas atau pengawasan mutu termasuk bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik agar tiap obat yang dibuat memenuhi persyaratan mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sediaan steril memiliki banyak syarat yang perlu diperhatikan antara lain bebas dari mikroorganisme, bebas dari pirogen, bebas dari partikulat, serta standar yang sangat tinggi dalam hal kemurnian dan kualitas. Zat aktif yang digunakan dalam formulasi sediaan infus ini terdiri dari natrium bikarbonat, gas nitrogen, karbon dioksida, natrium klorida, dan water for injection. Sediaan infus tidak boleh ditambahkan pengawet karena sediaan ini diberikan dalam volume besar. Hal tersebut untuk mencegah keracunan yang dapat dihasilkan dari jumlah total pengawet yang dikandung. Infus diberikan melalui intravena, tetes demi tetes dengan bantuan peralatan yang cocok, harus steril dan bebas pirogen, dan seharusnya isotonis atau isohidris. Tetapi larutan dengan pH 4-7,5 masih bisa diterima masyarakat. Pengaturan pH larutan infus sangat penting untuk menjamin stabilitas obat, efek terapi optimal obat, menghindari kemungkinan terjadinya reaksi dari obat, serta mencegah terjadinya rangsangan atau rasa sakit waktu disuntikan. Apabila pH terlalu tinggi atau lebih dari 9, dapat menyebabkan nekrosis jaringan, atau jaringan menjadi mati. Sedangkan pH yang terlalu rendah atau di bawah 3 menyebabkan rasa sakit jika disuntikan. Walaupun cairan infus intravena yang diinginkan adalah larutan yang isotonis untuk menetralisir trauma pada pembuluh darah, namun cairan yang hipertonis masih dapat digunakan. Untuk meminimalisir trauma pembuluh darah, maka larutan hipertonis diberikan dalam kecepatan yang lambat. Kesimpulan pada praktikum pembuatan infus yang pertama adalah sediaan infus merupakan sediaan steril parenteral dengan volume besar yang digunakan dengan pemakaian intravena yang dalam proses pembuatannya tidak memerlukan pengawet maupun dapar. Yang kedua adalah sediaan infus natrium bikarbonat merupakan sediaan infus golongan elektrolit. Kemudian yang ketiga adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui mutu dari produk infus yang dibuat adalah yang pertama uji organoleptis, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji kejernihan, uji kebocoran, uji sterilitas, dan uji pH serta uji pirogenitas. Dari perhitungan osmolaritas dan tonisitas didapatkan hasil sebesar 2,8569 dan untuk tonisitasnya sebesar 8,802. Kemudian untuk pengemas yang digunakan dalam penyimpanan sediaan infus berupa botol plastik transparan dan kotak sebagai pengemas sekundernya.